Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kali ini, yaitu mengambil tema bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pembelajaran yang telah lalu kita mempelajari tentang interaksi antar negara ASEAN, di mana di sana dibahas faktor pendorong dan faktor penghambat terbentuknya kerjasama ASEAN. Ya, mari kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, berikan contoh bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Berikan contoh. Untuk yang kedua, berikan contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, berikan contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Mari kita masuk pada kegiatan inti. Jadi bentuk kerjasama antar negara ASEAN itu ada 3. Yang pertama, bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Yang kedua, bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Ketiga, bentuk kerjasama bidang pendidikan. Interaksi dan kerjasama negara ASEAN semakin berkembang seiring bertambahnya kebutuhan setiap negara anggota organisasi internasional. Seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan memperkecil masalah yang timbul dari interaksi antar negara di berbagai bidang. Mari kita bahas satu persatu bentuk kerjasama yang akan diadakan di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh SOSD, yaitu Komite on Social Development. Kemudian untuk contohnya, yaitu yang pertama di bidang pembangunan sosial, menekankan kegiatan kesejahteraan golongan pendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja dan saat pembayaran upah yang wajar. Misal di negara Indonesia membayar upahnya terendahnya di suatu provinsi sudah menyatakan sebesar Rp2.600.000, kemudian di ibu kota sudah mencapai Rp3.200.000. Nah, nanti negara-negara ASEAN yang masih berkembang atau yang masih terbelakang, mereka mengerjakan target supaya apa? Supaya mereka mempunyai kemajuan dalam bentuk kerjasama, sehingga kerjasama itu, kesejahteraan antar negara anggota ASEAN itu tidak banyak yang tertinggal, tapi saling membantu. Jadi golongan rendah menjadi perhatian, mendapat perluasan kesempatan kerja dan lain-lain. Kemudian yang B, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Jadi kaum wanita diberi kesempatan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga menghasilkan atau memiliki penghasilan. Begitu juga dengan pemuda merupakan tanggung jawab keluarga dan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Misalnya apabila bencana alam. Dalam bidang pendidikan, PBB, UNESCO saling membantu. Terus yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan.
Makanan di sini berarti makanan yang bergizi dan obat-obatan yang tersedia sehingga sumber daya manusia tetap sehat. Lalu yang keenam, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Nah, di sini yaitu saling tukar menukar, misalkan film Indonesia ditonton masyarakat Malaysia, begitu juga dengan masyarakat Indonesia menonton film Malaysia, atau tiap negara mengirimkan film terbaiknya ke festival film ASEAN, sehingga mana film yang terbaik itu yang menjadi juaranya. Lalu yang ketujuh yaitu penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pariwisata ASEAN, atau disebut juga dengan ASEAN Tourist Agreement, atau disebut dengan ATA. Lalu yang ke-9, yang ke-8, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahunan sekali atau disebut dengan SEA Games, kemarin sudah kita bahas. Kemudian untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pariwisata ASEAN ini diberikan akses kemudahan ASEAN untuk saling berkunjung untuk melakukan wisata dari Indonesia ke Singapura ke Indonesia. Jadi dimudahkan seperti itu. Lalu yang tadi yang penyelenggaraan olahraga atau SEA Games, acara olahraga 2 tahunan, apabila tidak ada hambatan, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Jadi itu adalah kegiatan bidang sosial dan budaya. Lanjut yang kedua, yaitu bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik ini menciptakan ASEAN Regional Forum, atau disebut dengan ARF, untuk membahas kasus-kasus terkini menjadi perhatian ASEAN. Contohnya yaitu ada traktat yaitu bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kemudian yang kedua itu diadakannya konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Lalu yang keempat, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa laut Cina Selatan, karena kita berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Yang kelima yaitu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang atau penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Kemudian ada juga bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsultan, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, jadi itu contoh kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Yang ketiga yaitu bentuk kerjasama bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN harus terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, meningkatkan daya saing internasional.
Jadi penduduk Asia itu supaya pintar-pintar tidak ada yang buta huruf di kawasan ASEAN ini, dan nanti akan bersaing di dunia internasional dengan dunia yang sudah maju. Sekarang contohnya yaitu dibentuknya ACT atau disebut dengan ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur, Bali pada 8 Desember tahun 2012 dengan mengusung tema Asia Community 2015. Kemudian yang kedua, contoh kedua, penawaran beasiswa. Jadi contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan tentang pengelolaan pelabuhan udara. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan juga Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN dan Jepang. Kemudian yang keempat yaitu Olimpiade. Olimpiade ini didirikan atau diadakan oleh Pertamina pada tahun 2015, yaitu sebagai penyelenggaranya itu disebut dengan OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Jadi anggotanya mengirim pelajar untuk mengikuti lomba diselenggarakan. Yang keempat yaitu Olimpiade di bidang pendidikan, sering di dalam pada taraf regional di Asia Tenggara. Olimpiade pendidikan ini pernah dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu yang menyelenggarakan oleh Pertamina sebagai penyelenggara OSN atau Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Jadi anggotanya itu mengirimkan pelajar untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pertamina pada tahun 2015 tersebut. Yang keempat yaitu Olimpiade di bidang pendidikan, sering di dalam pada taraf regional di Asia Tenggara. Olimpiade pendidikan ini pernah dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu yang menyelenggarakan oleh Pertamina sebagai penyelenggara OSN atau Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Jadi anggotanya itu mengirimkan pelajar untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pertamina pada tahun 2015 tersebut. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, karena kita berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Yang kelima yaitu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang atau penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Kemudian ada juga bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsultan, serta kelembagaan antar parlemen. Jadi itu contoh kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Yang ketiga yaitu bentuk kerjasama bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN harus terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, meningkatkan daya saing internasional. Jadi penduduk Asia itu supaya pintar-pintar tidak ada yang buta huruf di kawasan ASEAN ini, dan nanti akan bersaing di dunia internasional dengan dunia yang sudah maju. Sekarang contohnya yaitu dibentuknya ACT atau disebut dengan ASEAN
Council of Teacher Convention di Sanur, Bali pada 8 Desember tahun 2012 dengan mengusung tema Asia Community 2015. Kemudian yang kedua, contoh kedua, penawaran beasiswa. Jadi contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan tentang pengelolaan pelabuhan udara. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan juga Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN dan Jepang. Kemudian yang keempat yaitu Olimpiade. Olimpiade ini didirikan atau diadakan oleh Pertamina pada tahun 2015, yaitu sebagai penyelenggaranya itu disebut dengan OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Jadi anggotanya mengirim pelajar untuk mengikuti lomba diselenggarakan. Nah, jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Sesi evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu berikan contoh bentuk kerjasama bidang sosial budaya. Yang kedua, berikan contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, berikan contoh bentuk kerjasama bidang pendidikan. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan wawasan pengetahuan kalian semakin bertambah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.